Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Miss Tia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat membuat tubuh kita juga sehat. Manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula halnya dengan hewan. Hewan memerlukan makanan agar tetap hidup. Bagaimana cara manusia dan hewan mengolah makanan di dalam tubuhnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan, menjadi sumber energi. Komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sistem pencernaan pada sapi. Sekarang kalian buka halaman 10. Sapi adalah hewan pemamah biak atau biasa juga disebut sebagai ruminansia. Rumput dikunyah di dalam mulut. Lalu, dalam rongga mulut, hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi pada ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lain. Lalu yang kedua adalah esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Yang ketiga adalah rumen atau perut besar. Terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk dilakukan oleh dinding rumen. Yang keempat adalah mulut. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. 5. Retikulum. Dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. 6. Omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. 7. Abomasum. Pada perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang kedelapan, usus halus dan anus. Setelah makanan halus dari ruang abomasum, makanan kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Nah, sekarang kita akan mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian buka halaman 19. Alat pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada sistem pencernaan manusia terdapat organ pencernaan yang secara keseluruhan bertugas untuk 1. Menghancurkan makanan menjadi bentuk yang halus. 2. Menyerap zat-zat makanan yang halus sehingga masuk ke dalam darah. Dan 3. Mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna dari tubuh.
Kita telah mempelajari sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk selalu makan makanan yang sehat. Banyak sekali orang-orang yang menjual makanan sehat. Lalu, banyak juga orang-orang yang memasarkan makanan sehat tersebut di dalam koran, media elektronik seperti televisi, radio, dan lain-lain melalui iklan. Mari sama-sama kita mengetahui apa itu iklan, fungsinya, dan juga strukturnya. Pengertian iklan. Teks iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas. Fungsi iklan. Fungsi iklan yaitu sebagai informasi, persuasi, dan juga sebagai reminder. Nah, bagaimana dengan struktur teks iklan? Sebuah teks iklan memiliki struktur yang terdiri dari judul, nama produk, dan penjelasan tentang produk. Nah, sekarang yuk sama-sama kita cari tahu tentang kata kunci pada iklan. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci: 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik informasi dari sebuah bacaan. Sekarang tugas kalian adalah mencari isi iklan dan kata kunci pada halaman 6. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.